Sobat Hilux, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Nah, kita sudah berada di channel Hilux Unip. Sekarang kita sudah di part keempat, Kamus Dunia Kampus. Yeay! Nah, teman-teman, nggak kalah seru pada video-video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang beasiswa unggulan. Yap, bener banget. Nah, sekarang kita sudah kehadiran bintang tamu, yaitu Kak Lea. Yeay! Nah, Kak Lea ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu yang berhasil meraih beasiswa unggulan di tahun 2018 hingga sekarang. Nah, boleh nih Kak Raslea kenalan dulu nih sama Sobat Hilux yang ada di sini. Oke, halo Sobat Hilux, perkenalkan nama saya Raslea Azalia. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, khususnya program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Angkatan 2017. Nah, Kak Lea gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Untuk sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Kalau sekarang sibuk kuliah pastinya dan skripsian sih, bimbingan-bimbingan gitu. Skripsi sweet. Iya, skripsi. Wah, di tengah-tengah kesibukan kalian nih teman-teman semua, Sobat Hilux khususnya nih, kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kita sangat-sangat berterima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Saya juga berterima kasih sudah dikasih kesempatan untuk gabung di sini. Oke, Kak Lea, aku mau nanya lagi nih. Sebenarnya siapa sih pihak penyelenggara beasiswa unggulan ini, Kak? Oke, jadi beasiswa unggulan ini diselenggarakan dan dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ini diperuntukkan untuk mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3, serta pegawai Kemendikbud. Aku kira nih beasiswa unggulan itu hanya diperuntukkan untuk S1 aja. Ternyata juga ada untuk jenjang S2 dan juga S3. Ya, nah Kak, nanya lagi nih. Jadi aku pernah baca nih di salah satu website. Di sana tuh dijelaskan kalau beasiswa unggulan itu ternyata dibagi menjadi 3 jenis. Nah, bisa dijelasin nggak ketiga jenis beasiswa unggulan itu apa aja, Kak? Oh ya, jadi memang beasiswa unggulan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk tahun ini itu hanya ada 2 jenis, yaitu beasiswa unggulan masyarakat berprestasi dan beasiswa unggulan pegawai Kemendikbud. Di mana beasiswa unggulan ini sebelumnya itu ada juga yang 3T, ada juga yang non-degree, dan saya juga pernah baca ada yang mahasiswa asing juga. Tapi lambat laun itu berubah seiring perjalanannya waktu ya. Nah, untuk 2 jenis ini, yaitu beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, itu merupakan beasiswa unggulan yang diperuntukkan untuk mahasiswa dalam negeri, itu jenjang S1, S2, dan S3, di mana yang mereka sudah diterima di salah satu universitas dan juga ongoing maksimal semester 2. Dan untuk pegawai Kemendikbud itu adalah jenis yang diperuntukkan untuk PNS yang ada di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Begitu. Wah, sangat cukup luas ya cakupan dari beasiswa unggulan ini sendiri. Nah, untuk Sobat Hilux yang ada di rumah tentunya itu sangat besar kemungkinan dan peluang agar dapat lolos di beasiswa unggulan ini. Nah, Kak Lea, untuk persyaratan beasiswa unggulan ini sendiri untuk jenjang S1, S2, S3 itu apa aja sih, Kak, persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pendaftar? Dan apakah ada perbedaan nih dari segi persyaratan untuk ketiga jenjang tersebut? Oh ya, jadi untuk beasiswa unggulan sendiri untuk persyaratannya tentu saja berbeda antara S1, S2, S3 maupun pegawai Kemendikbud itu sendiri. Nah, untuk persyaratan secara umumnya itu yang pastinya mahasiswa itu sudah diterima di perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber lain, kemudian memiliki sertifikat prestasi dan mendapatkan rekomendasi dari institusi. Kemudian persyaratan khusus yang membedakan antara S1, S2, dan S3. S1 itu minimal IPK 3,25 untuk mahasiswa sarjana dan membuat esai. Itu persyaratan khususnya. Dan untuk lebih lengkapnya Sobat Hilux bisa lihat di website beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Di sana lengkap sekali dijelaskan karena memang persyaratannya itu disertakan oleh kelengkapan berkasnya. Nah, di situ ada kelengkapan berkas seperti berkas-berkas yang pendidikan sebelumnya itu seperti pendidikan di SMA, itu nilai UN, USBN itu juga dimasukin. Dan untuk yang S2 dan S3-nya itu ada tambahan untuk skor TOEFL, biasanya itu yang sedikit membedakan. Dan ada proposal juga di S2 dan S3.
Wah, sangat bagus sekali nih penjelasan dari Kalea. Sangat singkat namun jelas sekali. Sobat iLook pasti penasaran apa aja sih fasilitas yang didapatkan oleh penerima beasiswa unggulan ini sendiri. Apa aja nih Kak fasilitasnya? Jadi beasiswa unggulan itu memberikan fasilitas yang pertama yaitu biaya pendidikan full selama berkuliah 8 semester. Yang kedua yaitu biaya hidup, dan yang ketiga itu biaya buku. Nah, sebagai gambaran nih untuk Sobat iLook yang mau tahu nominal berapa yang didapatkan dari 3 fasilitas tersebut. Yang pertama yaitu biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini disesuaikan dengan uang kuliah masing-masing mahasiswa. Dan yang kedua yaitu biaya buku, itu kisaran antara 800 sampai 900, saya juga lupa ingat ya, itu per tahun. Dan yang ketiga biaya hidup. Nah, biaya hidup ini diberikan sama rata kepada seluruh mahasiswa, itu kisaran lebih dari 1 juta teman-teman. Nah, untuk mendapatkan ketiga fasilitas tersebut, teman-teman Sobat iLook itu bisa menghadapi dua tahap yaitu tahap administrasi, kemudian wawancara. Nah, nanti setelah lolos akan ada tanda tangan kontrak. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, Sobat iLook dapat cek di website beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Biasanya beasiswa unggulan ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama itu biasanya di awal tahun, pada bulan Maret hingga April. Tahap kedua itu di pertengahan tahun. Dan mengikuti kondisi juga, kadang juga ada yang 1 tahun cuma sekali pembukaan pendaftaran. Tapi insya Allah setiap tahunnya ada. Jadi Sobat iLook cek terus ya di websitenya. Nah, Kak Lea, dalam meraih prestasi, termasuk juga beasiswa, pasti butuh banyak perjuangan dan juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Nah, untuk Kak Lea sendiri, apa aja sih Kak hambatan yang udah dilalui hingga Kakak bisa lolos di beasiswa unggulan ini? Ya betul sekali ya sih ya. Jadi kita dalam mencoba hal baru pastinya kan itu pasti ada hambatan dan rintangan lah ya di situ. Nah, ketika saya mendaftar beasiswa unggulan kemarin, hambatan yang saya hadapi yaitu yang pertama mengenai pendaftarannya. Syarat-syaratnya itu kan saya awam sekali karena baru sekali itu mendaftar beasiswa, dan untuk berhubungan dengan birokrasi universitas pun saya belum banyak tahu gitu harus bagaimana, itu salah satunya. Kemudian yang kedua itu mengenai diri saya sendiri sih, kayak saya nggak boleh menunda-nunda waktu dan nggak boleh malas. Dan yang ketiga itu untuk membagi waktu, manajemen waktu antara saya berkuliah dan mendaftar beasiswa ini, karena memang ada aspek-aspek yang butuh waktu lebih seperti menulis esai dan proposal gitu. Nah, Kak Lea, gimana sih cara Kakak untuk bangkit dan melalui semua hambatan dan juga rintangan tersebut untuk mendapatkan beasiswa unggulan? Oke, jadi ketika saya menghadapi hambatan tersebut, cara yang saya lakukan yang pertama yaitu saya harus sadar bahwa memang dalam mencoba suatu hal baru itu pasti akan ada hambatan dan rintangan. Tapi itu bukan merupakan kendala ya teman-teman Sobat iLook, itu merupakan pelajaran baru yang kita dapatkan. Jadi ketika saya tidak tahu persyaratan ini harus bagaimana membuatnya, itu saya bertanya kepada teman, saya membaca website, saya menonton YouTube dan lain sebagainya. Banyak-banyak mencari informasi. Kemudian ketika saya bingung untuk membagi waktu kuliah, saya membuat planning waktu-waktu gitu. Kapan saya harus membuat esai, proposal dan lain sebagainya. Kemudian saya juga harus membuat tekad saya kuat dengan cara mencari alasan kenapa saya harus menyelesaikan pendaftaran ini. Wah, sangat menginspirasi sekali ya Sobat iLook, Kak Lea ini. Dari Kak Lea kita bisa belajar kalau kita punya tekad yang kuat, kita akan bisa meraih apa yang kita inginkan meskipun ada banyak hambatan yang menghalangi. Oke Kak Lea, kita mau tahu nih target Kak Lea setelah lulus kuliah nanti mau kemana gitu? Atau mau ikut beasiswa, mau daftar lagi beasiswa BU jenjang S2 atau gimana? Oke, jadi untuk target saya terdekat setelah kuliah ini mungkin ada rencana untuk melanjutin S2 gitu kan, dan pastinya dengan beasiswa ya, amin gitu kan. Dan juga saya mau belajar lebih banyak mengenai pengalaman kerja juga. Nah, hingga nantinya kalau misal memang ada rezeki untuk lanjut S2, itu punya soft skill dan pengalaman kerja untuk dibawa ke pasar kerja nantinya. Ya, semoga target Kak Lea bisa segera tercapai ya. Amin. Amin. Nah, Kak, satu pertanyaan terakhir nih. Boleh tahu nggak sih Kak, apa aja sih tips yang bisa di-share ke Sobat iLook agar bisa lolos di seleksi beasiswa unggulan ini? Oke, kalau tips ya, saya kasih tips secara umum aja untuk Sobat iLook, karena saya tahu dan saya pernah juga merasakan untuk memulai suatu hal yang baru. Yang pertama yaitu
memiliki niat yang kuat. Bagaimana caranya? Kalian harus temukan alasan terlebih dahulu. Kenapa kalian harus mendaftar beasiswa unggulan? Misalnya seperti kalian ingin mendapatkan uang gitu kan untuk membantu orang tua gitu kan, hal-hal simpel seperti itu bisa memotivasi kita. Yang kedua yaitu jangan niat aja, tapi juga harus dikerjakan. Syarat-syarat yang ada itu harus dipersiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin pastinya. Kemudian sobat-sobat iLook harus berani belajar hal baru ya, harus berani membaca dan menyiapkan diri untuk persyaratan-persyaratan yang ada. Karena memang persyaratannya untuk kita yang baru masuk kuliah itu awam gitu kan, harus banyak-banyak nonton YouTube, misalnya di YouTube iLook Unip dan juga di website beasiswa unggulan itu sendiri. Dan juga kalian bisa baca di IG beasiswa unggulan Bengkulu, nanti diletaki di description-nya. Kemudian teman-teman setelah berjuang mempersiapkan persyaratan, itu pastinya berdoa, memohon doa kepada orang tua dan saling mendoakan teman dan mendoakan diri sendiri utamanya. Dan yang pastinya untuk teman-teman sekalian, penting sekali untuk menyiapkan diri untuk menang, tetapi harus juga menyiapkan hati untuk apapun hasil yang didapatkan nantinya. Oke, terima kasih banyak nih Lea sudah sharing ke kita mengenai beasiswa unggulan dan juga tips-tipsnya agar bisa keterima beasiswa unggulan. Nah, Sobat iLook, sepertinya untuk video kali ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Buat Kak Lea, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sehingga bisa hadir menjadi bintang tamu di podcast kita kali ini. Ya, sukses selalu buat Kak Lea. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillah hari ini semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan terima kasih juga untuk kesempatannya berbagi pengalaman di YouTube iLook Unip, dan saya tunggu Sobat iLook untuk mendaftar beasiswa unggulan. Oke Sobat iLook, terima kasih banyak sudah menonton video iLook Unip. Semoga video yang kita sajikan bermanfaat dan memotivasi kita semua tentunya. Dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel iLook Unip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah!